bisa dinaikkan. Salah satunya adalah dengan menghindari hal-hal yang bisa merusak iman. Ada dua secara umum hal yang bisa merusak iman. Pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor internal ada 4 poin yang sudah kita bahas. Pertama, kebodohan. Kedua, lalai, berpaling dan lupa. Ketiga, melakukan dosa-dosa dan maksiat. Serta keempat, an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Sekarang kita lanjut kepada faktor eksternal. Ada beberapa faktor dari luar diri kita yang mempengaruhi iman kita dengan pengaruh yang buruk, sehingga iman kita menurun. Apa saja faktor luar tersebut? Yang pertama tentu saja adalah adanya syaitan laknatullahi alaih. Syaitan merupakan penyebab terkuat di antara sebab-sebab luar yang bisa mengurangi iman, bahkan menghapus iman ini dari diri kita. Syaitan itu musuh nyata bagi setiap manusia, terutama orang-orang mukmin. Mereka selalu mencari kesempatan, selalu mencari celah untuk menggoda kita agar kita terjerumus ke dalam dosa, agar iman kita menurun, bahkan terhapus sama sekali dari diri kita. Tak ada cita-cita, tak ada tujuan, tak ada target yang ingin mereka capai dalam kehidupan di dunia ini, kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam azab abadi dunia akhirat dengan cara digoda agar mereka itu musyrik atau kufur, setidaknya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Oleh karena itulah maka Allah mewanti-wanti kita agar tidak menjadikan syaitan sebagai kawan, sebagai ikutan, sebagai contoh. Allah berfirman dalam An-Nur 21, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi jangan diikuti. Posisikan syaitan sebagai musuh, karena itulah hakikat yang sebenarnya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, jadikan dia sebagai musuh. Syaitan hanya mengajak pengikutnya agar menjadi penghuni neraka syair. Apa akibatnya kalau kita tergoda oleh syaitan? Syaitan bisa melalaikan kita kepada Allah, lalu kita menjadi tentara syaitan dan menjadi orang yang sangat rugi. Sebagaimana surah Al-Mujadilah ayat 19, istahwadha alaihimus syaitan fangsahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan
Ala inna hizbasyaitan humul khasirun. Mereka yang menjadi pengikut setan akan dikuasai oleh setan. Lalu setan akan membuat mereka lupa kepada Allah. Merekalah para tentara setan. Dan ingat, tentara setan itu pasti rugi. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang beliau jelaskan dalam sebuah kitab namanya Talbis Iblis, tipu daya iblis. Susunan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, "Fal wajibu 'alal aqil ayakhudha hadrahu min hadzal adu alladhi qad abana adawatahu min zamani Adam alaihi salatu wassalam wa qad badala umrahu wa nafsahu fi fasadi ahwali bani Adam wa qad amara Allah ta'ala bil hadra minhu." Wajib bagi setiap yang berakal untuk waspada dari musuh yang permusuhannya sudah nyata nampak sejak zaman Nabi Adam. Syaitan ini telah mengerahkan seluruh kemampuannya, menghabiskan seluruh umurnya untuk merusak kehidupan Bani Adam. Dan Allah telah memerintahkan kita untuk waspada. Lalu Imam Ibnul Jauzi mengutip banyak nas ayat tentang masalah itu. Berkata Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Dhammul Waswas. Ada sebuah kitab judulnya Dhammul Waswas, artinya tercelaknya sikap waswas. Dalam kitabnya ini, pengarang namanya Abu Muhammad Al-Maqdisi, dia berkata, "Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu ja'ala syaitana aduwan lil insan. Yaq'udu lahu siratal mustaqim wa ya'tihi min kulli jihah wassabil." Allah telah menjadikan setan sebagai musuh bagi manusia. Setan akan duduk di setiap jalan lurus yang akan dilalui oleh manusia. Jadi ketika manusia menempuh jalan lurus, artinya mau melakukan ibadah amal soleh. Setan duduk di tengah jalan menghalangi agar tidak jadi. Kalau jadi, tidak bisa dihalangi terus saja. Setan mendorong manusia untuk riya dengan ibadah yang dilakukannya. Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Kata Allah, berkata iblis, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum siratakal mustaqim." Demi kemuliaan Engkau ya Allah, pasti aku akan memalingkan mereka dari jalan yang lurus. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Lalu aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan tidak bersyukur alias kufur. Jadi dalam dua ayat ini Allah mewanti-wanti kita jangan sampai menjadi pengikutnya dan memerintahkan kita untuk menyelisihi syaitan, menjadikan syaitan sebagai musuh, karena itu hakikat dari kehidupan kita yang sebenarnya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu musuh nyata bagimu, jadikan dia sebagai musuh.
Allah pun mewanti-wanti jangan sampai pengalaman orang tua kita dahulu yaitu Adam dan Hawa terulang kembali dalam kehidupan kita. Adam dan Hawa disuruh untuk menempati tempat indah yaitu surga, membebaskan untuk berbuat apapun yang diinginkan di surga kecuali satu larangan. Apa satu larangan teh? Jangan mendekati pohon ini. Hanya satu. Tapi satu-satunya larangan yang ada justru dilanggar. Kita hidup ada berapa larangan dari Allah? Banyak. Puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Kalau Adam hanya dengan satu larangan aja dilanggar, apalagi kita. Allah wanti-wanti dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-A'raf 27, Ya Bani Adam, La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai Bani Adam, jangan sampai setan mampu menggoda kalian sebagaimana setan telah mengeluarkan bapak kalian, orang tua kalian dari surga. Jadi diingatkan. Jadi setan musuh yang nyata dari manusia, cita-citanya adalah tujuan pokok hidupnya, yaitu merusak keyakinan yang lurus dari manusia, meruntuhkan keimanan yang dimiliki oleh manusia. Maka siapa orang yang tidak membentengi dirinya dari gempuran serangan setan, dia akan tertaklukkan oleh setan dan akan menjadi pengikutnya. Apa benteng dari godaan setan? Pertama, zikrullah. Kedua, tawakal kepadanya, kepada Allah. Ketiga, isti'adzah. Maka ini menjadi benteng dari setan laknatullahi alaih. Setan akan menggoda kita untuk murtad. Kalau tidak bisa dimurtadkan, dimusyrikkan, dikafirkan, digoda untuk melakukan kedurhakaan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Berbuat bid'ah. Karena berbuat bid'ah itu berarti menambah, mengurangi, merubah agama Allah atas nama agama ini. Dimasukkan budaya, dimasukkan sesuatu yang tadinya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, lalu diyakini sebagai bagian dari agama ini. Kebid'ahan ini kedurhakaan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak bisa digoda untuk bid'ah, digoda untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau tidak tergoda untuk melakukan dosa besar, digoda untuk melakukan dosa kecil. Kalau dosa kecil juga enggak, digoda untuk melakukan perkara-perkara yang mubah dan berlebih-lebihan di dalamnya. Terus begitu. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, wa iyyaka an tumakkina syaitan min baiti afkarika wa iradatik fa innahu yufsiduhu alayka fasadan yas'ubu tadarukuhu wa yulqi alayka anwa'al wasawis wal afkar al mudhirrah wa yahulu bainaka wa baina fikri fima yanfa'uk wa anta alladhi a'antahu 'ala nafsik bitamkinihi min qalbik wa khawatirik famalakaha 'alaik. Kata Imam Ibnu Qayyim, hati-hati
jangan membiarkan satu celah bagi setan untuk tinggal menetap dalam pikiranmu dan dalam hatimu. Karena dia akan merusak dengan kerusakan yang susah untuk diperbaiki. Dia akan mencampakkan kepada hatimu berbagai macam was-was dan pikiran-pikiran buruk. Was-was dan pikiran ini yang akan menghalangi kamu dari berpikir hal-hal yang manfaat. Engkaulah yang harus menolong dirimu dari hal itu. Maka jangan biarkan ada celah kosong dalam hatimu dari zikir, dari hafalan Quran, dari bacaan Quran, dari tauhid, dari aqidah yang sahihah. Karena itu bisa mencegah masuknya setan ke dalam dirimu. Di dalam bagian lain masih perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang berjudul At-Tibyan fi Aqsamil Quran, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza aradta lidzalika mithalan mutabiqan famathaluhu mathalu kalbin ja'iin syadidil ju' bainaka wa bainahu lahmun aw khubzun wa huwa yata'ammaluka wa yaraka la tuqawimuhu wa huwa aqrabu mink fa anta tazjaruhu wa tasihu alayhi wa huwa ya'ba illa at-tahawwum alayka wal gharah ala ma baina yadayk. Kalau engkau ingin mendapatkan gambaran yang pas tentang bagaimana sikap setan kepadamu adalah setan itu tak ubahnya seperti seekor anjing yang sangat kelaparan. Anjing lapar. Dia berada di dekatmu. Antara dia dan kamu ada daging atau makanan anjing yang lain. Jadi bayangkan di sini kita sekitar 10 meter ada anjing dari kita. Di tengah-tengah itu ada daging dan anjing itu amat sangat lapar. Terus kita kan butuh juga kan kepada daging tersebut. Anjing lebih butuh lagi karena apa? Sangat lapar. Oleh kita digebah, diusir. Hus, keritu, hus, keritu. Dalam keadaan dia sangat lapar dan ada makanan di dekat kita. Kira-kira si anjing tersebut akan pergi? Tidak. Dia tetap dan siap bertempur, bertarung dengan kita demi memenuhi perutnya dengan daging tersebut. Jangan bermimpi ketika kita usir dia akan pergi. Daripada pergi lebih baik bertarung dulu dengan kita, menggigit kita, mencakar kita. Anjing kan suka mencakar juga ya, walaupun tidak separah kucing atau macan. Untuk memperoleh daging tersebut. Oleh karena itu, apabila kita dalam kehidupan digoda oleh setan, lalu kita berupaya mengusirnya, jangan berharap si setan langsung pergi meninggalkan kita. Kita berusaha dengan zikir, dengan ta'awud, ya. Maka setan mungkin menjauh sedikit sementara, menunggu kita lalai lalu datang lagi, lalu datang lagi. Saya sempat ada orang ke rumah ya beberapa tahun yang lalu. Aki-aki. Dia curhat, Ustaz saya sering kesurupan katanya.
Jadi setan ngikut, sekarang juga ngikut kesini nunggu di luar. Allah. Saya suruh zikir, betul Pak Ustaz, saya zikir. Dan ketika saya zikir dia itu tidak mendekat jauh, tapi tidak jauh-jauh amat, terus saja. Saya zikir terus. Ketika saya lalai sedikit karena komunikasi, ngobrol dengan sama manusia, dengan orang, itu mendekat lagi. Lebih dekat, mau masuki raga saya ta'awudz lagi, dia menjauh lagi terus. Kan saya tidak mungkin setiap detik zikir, Ustaz. Akhirnya ada lalainya, di saat lalai itulah dia masuk. Begitu. Jadi anjing lapar, kita ambil batu, kita tenggor. Tenggor tadi apa? Dibaledog. Dia pergi lari sebentar, menjauh, kemudian mendekat lagi. Apalagi di dekatnya ada daging. Di dekat kita ada daging makanan dia. Seperti itulah setan dalam kehidupan kita. Itu gambaran permisalan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa maknanya? Berkata Syekh Abdul Razak ketika menerangkan gambaran ilustrasi yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, kata beliau, wa muraduhu rahimahullahu ta'ala bihadzal mithal ay wadhiha mudda khatril syaitan 'alal insan idza lam yasta'in billahi min wa man lam yalja ila Allahi min syarri bid da'awatin nafi'ah wal adhkaril mubarakah. Maksud perkataan Imam Ibnu Qayyim tadi adalah dia menjelaskan bahaya setan atas manusia apabila manusia tidak membekali diri dengan pengusir setan itu. Tidak isti'adzah, tidak tawakal, tidak doa, tidak zikir. Seperti umpama kita ada daging di dekat, ada anjing yang kelaparan, kita harus punya stok batu yang banyak, ya enggak? Anjing itu mendekat, kita lempar. Dia menghindar, lari sebentar. Apa terus kabur? Tidak. Dia datang lagi. Kita lempar lagi. Dia lari lagi sebentar. Terus datang lagi. Karena dia lapar dan di dekat kita ada daging. Terus begitu. Bayangkan kalau ke batu kita habis. Tidak ada lagi yang bisa kita lemparkan kepada anjing untuk mengusirnya. Maka anjing tak ada lagi rasa takutnya. Kemudian berupaya merebut daging itu dari kita. Jadi ketika kita sengaja membuang amunisi melawan setan, tidak berzikir, tidak ta'awudz, tidak baca Al-Quran, tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan berpaling, maka setan secara leluasa mendatangi kita, menguasai kita, dan mengendalikan kita. Inilah yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-36 sampai ke-38. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, tidak mau berzikir, kami lepaskan bagi orang itu satu setan. Dan setan itu akan menjadi qarin bagi dia. Qarin itu sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan huruf, yaitu apa? Kroni, kawan dekat, pendamping kita. Allah lepaskan satu setan.
Lalu si setan akan menghalangi orang itu dari jalan Allah, akan menghalangi dari ibadah, dari amal soleh, dari berbuat baik, bahkan mensupport untuk berbuat dosa dan maksiat. Akan tetapi wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mereka sudah memperoleh petunjuk dari Allah. Di atas kesalahan merasa benar, merasa di atas kebenaran. Terbalik, kalau sudah merasa benar di atas kesalahan, pasti akan menyalahkan orang yang benar, dianggap salah. Terbalik. Makanya jangan heran kalau umpamanya orang-orang yang mengamalkan syariat ini dipojokkan dengan berbagai macam cara, dikondisikan, disituasikan. Akhwat yang berjilbab dipojokkan dengan sebutan ninja, mak lampir, babagi sawah, macam-macam ya. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing. Ikhwan yang cingkrang disebut kebanjiran. Macam-macam tuh. Pokoknya dicitrakan dengan citra yang buruk. Adapun wanita yang telanjang disebutnya modern. Disebutnya mengikuti perkembangan zaman, dipuji. Diberikan istilah-istilah yang baik. Orang yang menghafal Al-Quran, rajin ngaji disebut calon teroris. Ada kan yang begitu? Iya. Itu adalah salah satu di antara keberhasilan setan dalam menggoda manusia. Itu setan bungklekan yang begitu. Menghalangi manusia dari jalan Allah, tapi merasa dirinya di atas kebenaran. Sekarang begitu, tapi nanti kata Allah, hatta idza ja'ana, sehingga apabila mereka nanti datang kepada kami di akhirat. Qala, orang itu berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Aduh celaka aku, seandainya dulu antara aku dan kamu itu dipisahkan sejauh timur dan barat. Waktu di dunia masih setan dijadikan sahabat. Waktu di dunia masih setan dijadikan kroni. Makanya ucapannya, perbuatannya selalu menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Happy aja, enjoy dengan itu, menikmati itu dan merasa di atas kebenaran dengan kondisi yang dikuasai setan tersebut. Sampai nanti di akhirat baru menyesal dengan mengatakan, aduh celaka aku. Coba dulu waktu di dunia antara aku dan kamu itu jauh, dipisahkan sejauh timur dan barat. Dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Fabi'sal qarin. Maka si setan adalah seburuk-buruk kroni, seburuk-buruk kawan dekat. Apa akibatnya kalau umpamanya orang tersebut dikuasai oleh setan laknatullahi alaih ketika hidup di dunia? Maka seluruh indera yang dimilikinya tidak berfungsi. Maksudnya indera batin. Dia buta, tuli dan bisu, tapi hanya dari kebenaran. Matanya melihat secara zahir, tapi mata hatinya, mata batinnya tidak bisa melihat kebenaran. Telinganya mendengar semua suara kecuali suara kebenaran dan kebaikan, dia enggan untuk mendengar dan menerimanya. Mulutnya dia bisa bicara apapun yang dia inginkan kecuali kebenaran, bisu dia dari kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka itu bisu, tuli dan buta dari kebenaran.
Itu kondisi di dunia. Maka di akhirat Allah Azza wa Jalla pun akan mengazab orang itu dengan azab seperti dosa dia di dunia. Allah akan butakan matanya. Allah akan tulikan telinganya. Allah akan bisukan mulutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha 123. Allah menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kata Allah, siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Berpaling karena tergoda oleh setan. Ada undangan pengajian, tidak mau hadir. Ada mushaf Al-Quran, tidak mau baca. Ada zikir pagi, petang. Pokoknya semua aktivitas harian kita kan ada zikirnya ya. Masuk keluar WC ada zikirnya. Masuk keluar rumah ada zikirnya. Hasih bersin ada zikirnya. Turun hujan ada zikirnya. Jeleger ada, bukan kilat, yang ngajeleger apa namanya? Guludug. Petir ada zikirnya, ya. Burinyai itu kilat. Ada zikirnya. Itu kilat apa petir? Petir ya, yang disambar petir, disambar geledek yang benar. Sambar petir, geledek memal menyambar ya, sambar petir. Tapi orang sering salah berani disambar geledek. Ini ada mau nyambar geledek. Yang nyambar teh apa? Petir. Jadi semua ada zikir. Tapi tak pernah dibaca. Mau tidur, bangun tidur ada zikir. Mau makan, habis makan, mau minum, mau hubungan suami istri, semuanya ada zikirnya. Tapi berpaling. Tidak dibaca. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan danka. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sumpek, yang sempit. Bukan sumpek, sempit secara ekonomi, pangkat, jabatan, kekuasaan. Mungkin uangnya banyak, melimpah, kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya tinggi, pengikutnya banyak, tapi hatinya sumpek. Kenapa? Nggak ada zikir. Yang membuat dada lapang dan hati tenang itu apa? Zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Enggak ada zikir, enggak ada ketenangan. Sumpek, resah, gelisah, risau, galau, sumpek, sempit. Dunia yang begitu luas seperti seluas daun kelor. Sempit. Saya sampai sekarang terus terang belum tahu daun kelor yang kayak gimana. Pokoknya kebayang sempit lahnya, kecil. Jadi lelap ada daun kelor tuh. Kayaknya. Katanya bisa dilalap karena obat. Fa inna lahu kepencet. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Kami berikan kepada dia di dunia kehidupan yang sumpek, yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan orang itu di akhirat nanti dalam keadaan buta. Bayangkan ketika di dunia melek, ketika dibangkitkan di akhirat buta, stres enggak tuh orang? Stres. Kalau orang buta dari lahir, enggak begitu stres karena tidak pernah mengalami melihat. Tapi pernah melihat terus tiba-tiba buta, itu lebih stres daripada yang sejak awal buta. Di dunia melek, di akhirat dibutakan. Kebayang menderita. Dia berbicara,
komplain, protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku melek, aku melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah. Al jaza min jinsil amal, balasan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dulu ketika kamu hidup di dunia datang ayat-ayatku kepada kamu, tapi kamu abaikan, kamu lalaikan, kamu lupakan, cuek, har baik. Apa har baik itu? Hari-hari baik, cuek. Maka demikian pula hari ini kamu diabaikan, dilupakan dengan cara dibutakan. Maka yang ada hanya penyesalan. Ini korban dari godaan syaitan. La'natullahi alaih. Syaitan dijadikan qarin, syaitan dijadikan sahabat, syaitan dibiarkan menguasai dirinya. Apa akibatnya? Ya akibatnya dia tunggul dirurut, catang dirumpak. Semua yang diperintahkan diabaikan, semua yang dilanggar, yang dilarang dilanggar. Akhirnya dia terjerumus ke dalam banyak dosa. Dan itu bukti nyata dari runtuhnya iman dalam dirinya. Maka salah satu penyebab runtuhnya iman adalah mengikuti ajakan setan. Bagaimana caranya agar iman tidak bisa diruntuhkan oleh setan? Maka pertama, jangan jadikan setan sebagai kawan, jadikan dia sebagai musuh. Kata Allah, fattakhiduhu aduwwa. Jadikan setan sebagai musuh. Kalau menjadikan setan sebagai musuh, ajakannya jangan digubris, rayuan tipuannya jangan diikuti. Kalau toh setan memerintahkan kepada kebaikan, jangan diikuti. Karena mustahil musuh memberikan keuntungan. Pasti itu taktik, strategi, jebakan. Ibarat kita memancing, kita ngasih makanan ikannya. Makanan ikannya cacing atau apalah gitunya, bancet gitu. Diberikan. Gawak tadi geger. Apa yang terjadi? Kunyunyut langsung. Slom kunyunyut geriwil. Slom kunyunyut geriwil. Itu nggak bisa diterjemahkan selama kunyunyut geriwil, ya. Jadi begitulah setan. Kalau setan memberikan nasihat kebaikan, ingat itu jebakan. Maka jangan sampai itu terjadi. Jadi jadikan setan sebagai musuh. Jangan diikuti, jangan dituruti, jangan digubris. Ini yang pertama. Kedua, sering-seringlah berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena zikir itu benteng dari godaan syaitan. Nabi SAW mengumpamakan permisalan orang yang berzikir, ya, untuk menghindarkan godaan syaitan, tak ubahnya seperti salah seorang di antara tentara yang baru kabur dari tangkapan musuh. Kabur dia, dikejar terus. Apa yang dilakukan oleh tentara yang kabur agar tidak tertangkap? Tertangkap kembali, mati mah agak mending. Bres, mati sudah. Yang paling parah diapain dulu? Disiksa. Makanya dia tidak pernah istirahat. Sedikit istirahat disergap. Terus. Dan dia berupaya umpamanya untuk melepaskan serangan balik, untuk menahan agar serangan lawan itu tidak membuat dia tertangkap. Dia ambil panah, dibentangkan gitu kan.
Dia tidak akan pernah bisa istirahat, tidak pernah merasa aman, kecuali apabila dia sampai ke bentengnya sendiri. Begitu masuk ke bentengnya, pintu gerbangnya dibuka, ditutup lagi, maka musuh berani mendekat. Jangankan masuk, mendekat juga tidak berani ya. Mendekatnya itu juga jauh, karena harus menghindari jangkauan panah para penjaga di atas kan siap. Kalau zaman sekarang bukan panah tapi sniper. Sok berani mendekat jeger. Pemanahnya atau apa namanya snipernya tidak kelihatan di mana tiba-tiba jeger golepak kan gitu. Maka musuh jangankan berani masuk, mendekat pun tidak. Benteng itu memberi perlindungan yang aman bagi orang tersebut. Kata Nabi SAW, tentara yang kabur itu kita semua. Musuh yang mengejar, mau menyergap itu adalah syaitan laknatullahi alaih. Dan benteng yang memberikan perlindungan kepada kita itulah zikir. Selama kita berzikir, syaitan tidak akan bisa mendekati. Makanya pernah ada buku judulnya Hisnul Muslim, artinya benteng bagi seorang muslim. Apa isi buku itu? Doa, zikir. Sejak mulai zikir dari bangun tidur ya terus sampai tidur kembali, itu doa-doanya ada lengkap di sana. Kitab ini disusun oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani, yang kemudian diberi judul Hisnul Muslim alias benteng seorang muslim. Isinya apa? Zikir dan doa. Nah, jadi pertama, jangan jadikan setan sebagai kawan, tapi jadikan sebagai musuh. Yang kedua, perbanyaklah zikir dalam setiap keadaan. Yang ketiga, agar tidak tergoda oleh setan laknatullahi alaih adalah perbanyak baca Quran dan menghafalkannya. Agendakan waktu tersendiri untuk kalau bisa tiga agenda muamalah kita dengan Quran dalam hidup. Pertama, ada waktu tertentu untuk membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung terus dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Tamat, balik lagi. Tamat, balik lagi. Kalau bisa odoj. Apa odoj itu? One day, one juice. Sehingga 1 bulan tamat. 1 bulan tamat. Balik lagi. Tamat, balik lagi. Terus begitu. Bahkan kalau di antara jamaah umroh, coba targetkan 1 kali umroh itu 1 kali tamat. Dan itu bisa loh. Coba ketika di pesawat, berapa jam di pesawat? 10 jam, 9,5 lah. Saya nggak tahu di pesawat lain. Kalau di Saudi Airlines, di depan kita kan ada screen TV ya. Isinya apa? Macam-macam, ada film, ada game, ada musik, tapi ada mushaf Quran. Buka itu baca. 9 atau 10 jam itu minimalnya ya. Kalau kita sungguh-sungguh bisa 3 sampai 4 juz 1 kali perjalanan. Memang ada capeknya ketika capek udah tidur. Begitu beres bangun tidur, fresh lagi, baca lagi. Bisa 3 juz minimalnya. Itu di perjalanan, bolak-balik di perjalanan 6 juz. Nah, sekarang di Madinah 3 hari, di Mekah 3 hari. Coba 1 kali ke masjid 1 juz. Setengah jam sebelum azan datang ke masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid, baca setengah jam, minimal setengah juz. Ba'da sholat jangan langsung pulang, baca lagi setengah jam lagi 1 juz. 1 kali ke masjid 1 juz. Berapa kali kita ke masjid sehari? 5 kali. 5 juz sehari.
Tiga hari berarti 15 juz. Di mana? Di Madinah 3 hari, di Mekah 15 juz, 30 juz. Ya mungkin ada lalainya gitu ya. Tapi nanti tertutup oleh di perjalanan di pesawat bolak-balik bisa 5 juz juga. Kalau sungguh-sungguh bisa tuh sekali umrah itu 1 kali tamat bisa, apalagi haji. Haji plus 25 hari, anggaplah 20 hari itu bisa 2 kali. Kalau sungguh-sungguh ditarget. Tapi kalau targetnya sekarang di sana wisata, belanja, shopping, 1 juz oge moal eta. Jadi agendakan baca secara musalsal. Kedua, agendakan ada waktu untuk menambah hafalan dan memurojaah hafalan. Yang ketiga, kalau bisa agendakan untuk mempelajari terjemah dan tafsirnya. Karena memahami isi Al-Quran sangat besar pengaruhnya kepada iman kita. Itulah yang ketiga. Jadi yang pertama, jadikan setan sebagai musuh, jangan sebagai kawan. Yang kedua, banyak-banyak berzikir. Yang ketiganya, banyak membaca dan menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, ini juga sangat membantu. Terapkan sunnah Nabi SAW dalam setiap kegiatan harian kita. Tahu nggak? Salah satu hikmah kenapa Rasul yang diutus itu dari kalangan manusia, agar keseharian Rasul itu sama persis dengan keseharian kita. Agar apa yang menjadi kebiasaan Rasul tersebut juga menjadi kebiasaan kita. Kalau Rasul yang diutus itu malaikat, nggak akan kekejar contoh yang diberikan, nggak akan kita bisa lakukannya. Tapi kalau yang diutus sama manusia, sama makan makanan yang kita makan, bisa lelah, bisa sedih, bisa ngantuk, kita juga begitu. Kita bisa ikuti secara sempurna, minimal mendekati. Dan setiap keseharian Rasul SAW adalah sunnah beliau yang bisa kita ikuti. Beliau suka ke WC, ada sunnah di sana. Masuknya kaki mana? Kiri, keluar kaki kanan. Ada doa masuk, ada doa keluar. Di dalam WC-nya jangan menghadap membelangi kiblat atau jangan berbicara apalagi zikir. Kita lakukan dapat pahala. Mau tidur, ada sunnahnya, doanya, zikirnya ada, sunnahnya ada. Ketika mimpi buruk ada sunnahnya, gimana yang harus kita lakukan. Ketika mimpi baik ada sunnahnya, zikirnya apa yang harus kita lakukan. Mau makan, mau tidur, mau keluar rumah, masuk rumah, mau berhubungan dengan istrinya, masuk keluar masjid, masuk keluar pasar, naik turun kendaraan. Semuanya itu kan ada sunnah Nabi SAW. Coba lakukan. Ketika kita pakai sepatu atau sendal, ingat ada sunnah di sana. Ketika memakai, mana yang didahulukan? Kanan. Mana yang pertama dicopot? Yang kiri. Ketika pakai celana, pakai baju, pakai kaos kaki, pakai sepatu, semuanya itu adalah media untuk menerapkan sunnah Rasul SAW. Kalau kita terbiasa begitu, ingat berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW malah benteng dari godaan setan. Laknatullahi alaih. Nanti kita ingin menjelaskan beberapa faidah dari menerapkan sunnah Rasul SAW. Di antaranya adalah nambah iman. Di antaranya mengundang turunnya hidayah. Di antaranya adalah mengampuni dosa-dosa. Ingat. Ketika kita pakai sendal, terus kita kanan dulu dengan niat mengikuti sunnah Rasul, selain pahala, dosa juga gugur loh. Ketika kita masuk WC, kaki kiri dulu dengan niat mengikuti sunnah Rasul SAW. Ada doa, ta'awud di sana. Ketika keluar kaki kanan dengan niat mengikuti sunnah Rasul, selain pahala, dosa juga gugur loh. Pokoknya
mengamalkan sunnah Nabi SAW selain dapat pahala juga menghapus dosa. Kata siapa? Kata Quran. Allah berfirman dalam Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Coba lihat. Katakan olehmu hai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul. Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Lihat, setiap pelaksanaan sunnah Nabi menyebabkan Allah mengampuni dosa kita. Selain itu menerapkan sunnah Nabi SAW mengusir setan. Laknatullahi alaih. Tahu enggak? Nabi SAW menyatakan siapa orang yang memakan 7 butir kurma ajwa, apa akibatnya? Di hari itu dia akan terhindar dari sihir, dari binatang-binatang berbisa. Saya nggak tahu apakah pernah ada penelitian isi kandungan kurma ajwa atau tidak. Tapi minimal itu adalah sunnah Rasul. Ternyata apa? Sihir nggak mempan, bisa nggak mempan. Godaan setan akan mental kembali. Terus salah satu di antara ruqyah syariah, berikan kurma. Kalau ada kurma ajwa, Syekh bin Baz menyatakan kalau kurma ajwa tidak ada kurma apa saja, asal kurma. Tidak mengandung zat tertentu, tidak ada penjelasan ilmiah, sekadar melaksanakan sunnah Rasul SAW, sihir tertolak. Godaan setan akan mental dari diri kita. Itulah poin yang keempat, agar kita tidak dikuasai setan adalah yang pertama, jadikan setan sebagai musuh. Yang kedua, berzikir. Ketiga, banyak menghafal membaca Al-Quran. Keempat, menerapkan sunnah Rasul SAW. Kelima, pelajari dan tanamkan tauhid yang lurus. Itulah 5 cara untuk bisa tergoda dari godaan setan yang terkutuk. Dan ini berarti mempertahankan iman, bahkan meningkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup penjelasan kita, materi kita sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Ya, silakan. Mangga. Pertama, ada pertanyaan, adakah bid'ah hasanah? Jawabannya bisa ada, bisa tidak. Tergantung apa? Ya, tergantung apa yang dimaksud bid'ah di sana. Bid'ah ada pengertian secara syar'i, ada pengertian secara bahasa. Pengertian secara syar'i adalah bid'ah itu az-ziyadatu fid din aw nuqsan min bighairi dalil minal kitab was sunnah. Pengertian bid'ah secara syar'i adalah menambah-nambah atau mengurangi agama atau merubah tanpa ada dalil, lalu dianggap bagian dari agama. Penambahan itu dianggap bagian dari agama. Kalau bid'ah secara syar'i seperti ini, seluruh bid'ah adalah buruk, sesat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Ada yang menyatakan hadis ini sahih, ya, sahih. Ada yang mengatakan kulun di sana artinya sebagian. Ini keliru, karena pertama, ya, kulun itu mana seluruh. Kedua, kalau sebagian itu berbahaya, karena hadis ini sebagian bid'ah adalah sesat, sebagian sesat di neraka.
berarti ada sebagian bid'ah yang tidak sesat dan ada sebagian kesesatan yang ke surga. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Jadi kalau bid'ahnya secara syar'i berupa penambahan, pengurangan, perubahan terhadap agama ini, seluruh bid'ah adalah buruk dan sesat karena menambah, mengurangi, merubah ajaran Allah. Ini yang pertama. Kedua, ada bid'ah secara bahasa. Makna bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Seperti Nabi SAW oleh Allah dalam Al-Quran, beliau menyatakan, aku bukanlah Rasul yang bid'ah. Artinya, aku lastu bid'ah minar rusul, artinya bukan seorang Rasul yang baru yang tidak ada sebelumnya. Sebelumnya sudah ada Rasul-Rasul lain. Aku salah satu. Bukan yang pertama dan bukan yang baru. Ya, itu yang pertama. Termasuk sesuatu yang pernah ada, lalu yang pernah ada tersebut hilang, ditinggalkan oleh orang. Umpamanya sebuah kebiasaan, sebuah amalan pernah diamalkan oleh orang, lalu bertahun-tahun tidak, hilang seolah-olah. Setelah sekian tahun diadakan lagi. Secara bahasa itu bid'ah. Secara bahasa. Nah, apa yang tidak ada zaman dahulu lalu ada dalam zaman sekarang seperti sains, teknologi, mikrofon, HP, ada di zaman Nabi? Tidak ada. Sekarang ada. Ini bid'ah ya, secara bahasa bid'ah. Artinya ini sesuatu yang baru. Tapi karena ini perkara dunia, tidak terlarang. Yang terlarang dan dianggap buruk itu perkara baru dalam agama. Di zaman Nabi, pelaksanaan amalan agama itu tidak ada, diadakan sekarang itu bid'ah dalam agama. Kalau dalam urusan dunia, adanya pesawat, adanya mikrofon, ada internet baru, apakah itu bid'ah? Secara bahasa disebut bid'ah, secara syar'i tidak. Karena Nabi menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Tentang agama kalian silakan kalian ijtihad. Tentang agama maka tentang dunia kalian silakan kalian ijtihad. Tentang agama ikuti aku, kata Nabi SAW. Nah, termasuk tarawih berjamaah. Di zaman Nabi pernah ada. Pertama banyak, kedua lebih banyak, ketiga penuh. Akhirnya keempat Nabi tidak keluar lagi ke masjid. Akhirnya sejak saat itu masing-masing lagi tarawih. Kenapa Nabi tidak lagi keluar untuk berjamaah? Karena takut diwajibkan itu tarawih. Nanti memberatkan umatnya. Kalau para sahabat nggak akan merasa berat karena imannya hebat. Zaman kita ada yang berat dengan tarawih? Jangan dengan tarawih, sholat yang 5 waktu aja banyak kedodoran. Nah, di zaman Nabi SAW tarawih berjamaah pernah ada. Lalu dihentikan, hilang. Zaman Abu Bakar tidak ada. Di zaman Umar baru diadakan lagi. Tadinya Umar datang ke masjid, orang sholat tarawih masing-masing tarik-tarik gitu ya. Oleh Umar kemudian disatukan, ditunjuk sahabat untuk menjadi imam. Lalu kata Umar, ni'mal bidah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Kenapa? Karena secara bahasa ini seolah baru lagi. Dulu pernah ada tapi pernah hilang, terus sekarang diadakan baru lagi secara bahasa, ya bid'ah. Secara syar'i, karena sholat tarawih berjamaah pernah dicontohkan, tidak bid'ah, sunnah. Malah ada iming-iming, man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullu. Siapa orang yang
Qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai dicatat seolah-olah sholat semalam suntuk. Jadi hukum tarawih berjamaah secara syar'i sunnah. Hanya pernah dihentikan karena khawatir apa tadi? Diwajibkan. Setelah Nabi wafat kan wahyu nggak akan turun lagi, nggak mungkin ada perubahan lagi ya. Oleh Umar diadakan lagi. Secara bahasa ini disebut bid'ah. Tapi secara syar'i tidak. Oleh karena itu, kalau yang dimaksud bid'ah hasanah adalah dalam perkara dunia, ya ada. Mana contoh bid'ah hasanah? HP. Mana contoh bid'ah hasanah? Kamera, mikrofon, mobil, motor, pesawat. Itu bid'ah secara bahasa dalam perkara dunia, itu bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Baik apa buruk? Baik atau pesawat bid'ah enggak? Bid'ah hasanah, tapi karena bukan urusan dunia, ya. Jangan saya mengatakan orang-orang yang membid'ahkan kalau haji nanti jangan pakai pesawat, bid'ah, pakai onta. Itu orang enggak paham. Ya, padahal dokter. Padahal orang itu dai beken. Jangan pakai pesawat, bid'ah. Itu bid'ah hasanah perkara dunia, bukan perkara agamanya, ya. Jadi apa jawabannya? Apa ada bid'ah hasanah? Kalau dalam perkara dunia ya bid'ah hasanah ada. Tapi kalau dalam perkara agama semua bid'ah adalah jelek. Sekarang jangankan aturan Allah dan Rasulnya, aturan pemerintah kita tambah, kita kurang, kita rubah tanpa permisi, tanpa pengkajian ilmiah dari para ahli, menurut akal kita aja. Bisa enggak? Umpamanya lampu merah. 3 mah kurang seru, tambah aja, jangan merah, kuning, hijau, tambah ungu gitu. Maknanya ini, dipasang. Kira-kira orang itu bisa ditangkap? Ditangkap, ditahan atunya. Ya letter S di dia meninggal ganggu, rabut gitu nya. Simpan di terminal. Boleh tidak? Tidak boleh. Bisa ditangkap? Bisa. Enggak, di terminal enggak ada yang ngetem. Karena ada letter S di sana. Apa letter S? Enggak boleh berhenti. Di sini justru yang berbahaya untuk berhenti pada ngetem kata gitunya. Nah, itu aturan orang saja, aturan manusia saja. Nggak bisa sembarangan. Kita jadi karyawan. Jam 8 harus sudah masuk. Jam 4 atau jam 5 baru boleh pulang. Gitu ya. Dari Senin sampai Jumat. Istirahatnya sejam, jam 12 sampai jam 1. Kita rubah. Jam 9 saya mau sampai lembur, sampai malam. Nggak bilang nggak apa. Boleh nggak? Nggak boleh, dipecat. Itu aturan orang loh. Dirubah, ditambah, dikurang, kita dipecat, kita bisa dipenjara. Kriminal itu, kejahatan. Bayangkan kalau itu dilakukan kepada aturan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Tadi si bapak ini dulu. Sab. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa yang memperlemah iman kita itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Ustaz, yang paling dominan itu yang mana? Kemudian apakah masing-masing orang itu dominannya beda-beda? Jawabannya B. Mana yang paling dominan, internal apa eksternal? Apakah sama? A. B. Apakah beda-beda, tergantung orang? Jawabannya B. Ada orang yang tidak tergoda oleh syaitan, tergodanya oleh fitnah dunia. Nanti ada salah satu penyebab turunnya iman, fitnah dunia. Ada orang yang umpamanya digoda oleh dunia, oleh fitnah dunia agar tidak ibadah, digoda oleh syaitan, enggak. Digoda oleh perempuan, tergoda. Sebaliknya ada orang yang digoda dengan kemiskinan, dia tabah. Digoda dengan kekayaan, dia runtuh. Sebaliknya diberikan kekayaan, dia malah bersyukur, jadi orang soleh.
ngebantu masjid, ngebantu korban bencana tuh coba dibantu ya. Saya kemarin ke sana, aduh mengenaskan banget. Membantu ini, membantu itu gitu ya. Imannya kuat. Umroh terus, haji terus-terusan. Tapi pas dicabut kekayaan jadi miskin, wah dia stres, akhirnya berhenti ibadah. Jadi setiap orang berbeda-beda ya. Wallahu a'lam. Mak-mak dulu ya sebentar. Bismillah, anak perempuan mau sekolah ke Mesir sendirian boleh enggak? Kalau dari Bandung tidak boleh. Kecuali kalau dari Mesir ke Mesir boleh. Anak perempuan Mesir ke Mesir, sekolah di Mesir. Boleh? Boleh. Asal satu kota, umpamanya penduduk Kairo, sekolah di Al-Azhar. Perempuan tidak safar, boleh. Adapun kalau dari Indonesia sekolah ke Mesir nggak boleh. Bukan tidak boleh sekolah, Ustaz melarang ke Mesir. Bukan. Tapi karena apa? Karena safarnya. La yahillu li imra'atin ayin antusafira illa ma'adi mahram. Tidak halal. Kalau tidak halal apa? Haram. Tidak halal seorang wanita untuk safar kecuali besertanya ada mahramnya. Kalau dengan mahram baru boleh. Kalau tidak ada mahram maka boleh. Jadi bukan ke Mesir atau tidaknya, tapi safar tidaknya. Apakah safarnya pakai mahram ataukah tidak? Tadi siapa emang enggak? Waalaikumsalam. Amin wa iyyakum. Ya. Iya. Wa jazakallahu khairan. Setelah ihram itu maknanya pengharaman. Takbir pertama dalam sholat disebut takbir apa? Takbir ihram. Karena takbir itu mengharamkan apa yang tadinya halal. Sebelum sholat kita halal bicara, halal berjalan, berlari, makan, menjerit. Setelah takbir yang pertama haram. Maka disebut takbiratul ihram. Takbir berikutnya disebut takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan. Mau ruku takbir, ya mau sujud takbir, itu intiqal. Awal amalan umroh adalah ihram. Apa bentuk ihram? Menetapkan niat di miqat. Apa arti miqat? Miqat itu tempat awal memulai umrah. Di mana miqatnya? Tergantung dari mana kita datang. Kalau kita melalui Madinah dulu, dari Madinah lalu ke Mekah, miqat kita miqat orang Madinah yaitu di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah Bir Ali itu tempatnya sama, cuma namanya aja. Kadang disebut Bir Ali, kadang disebut Dzul Hulaifah. Nah di sana memulai umroh. Di sana miqat. Miqat itu tempat memulai umroh dengan cara menetapkan niat memulai umroh di miqat. Begitu niat bahwa kita akan memulai umroh dari sana, itulah ihram. Kenapa niat itu disebut ihram? Karena niat itu mengharamkan beberapa perkara yang tadinya halal. Contohnya apa? Contohnya laki-laki nggak boleh lagi pakai pakaian begini. Harus pakai pakaian ihram. Nggak boleh gunting kuku, kumis, apalagi mencabuti bulu ketiak, gitu seperti itu. Nggak boleh pakai parfum. Laki-laki nggak boleh menutup kepala dengan yang langsung nempel kopiah. Ini dibuka. Topi, sorban. Kecuali yang menutupnya itu tidak nempel. Seperti pakai payung, boleh.
Dan banyak lagi beberapa perkara yang diharamkan setelah ihram. Kalau dilanggar bagaimana? Kalau dilanggar itu sengaja dilanggar, bukan karena ketidaksengajaan, bukan karena ketidaktahuan, terkena dam. Apa damnya? Menyembelih. Bukan orang, kambing. Di mana tuh kan kita susah cari kambingnya juga. Nyembelihnya gimana gitu ya. Di sini kita kurban gak suka dititipkan, ningali getih sorangan oge jejeritan. Gampang. Hubungi aja pembimbingnya, nanti pembimbingnya yang ngurus, ada tempat penyembelihan. Bayar aja damnya ya, sesuai dengan harga kambing. Itu yang harus dilakukan, termasuk karena ada uzur. Umpamanya rambut nate bermasalah, kutu hungkul, karacleng kutu nate, gegetret tuh nggak kuat, maka boleh didugulan, boleh. Kalau didugulan kan kutunya kalah laburnya, dia ada aya pamuntangan deh ya tuh, disorodot teh, tapi bayar damnya, sembelih. Bukan kutunya, kambingnya. Beli kambing kemudian sembelih. Apa itu wajib? Wajib. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak dibayar damnya dia dosa. Tapi tidak membatalkan umrohnya. Umrohnya tetap sah. Kan bayar dosa. Isulah kan bayar dosa. Bayar. Jadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya kita lupa di miqat tidak niat. Kalau tidak niat berarti tidak ihram. Karena yang namanya ihram adalah menetapkan niat di miqat. Sekarang umpamanya contoh. Ketika kita dari Madinah mau ke Mekah pakai bus kan? Di bus itu tibra. Orang-orang mau turun sholat di masjid di miqat di sana. Kita mah tibra. Terus berangkat orang-orang sudah niat di sananya, sudah niat, sudah ihram, sudah talbiyah gitu. Kita kerek weh. Begitu sampai di jalan baru bangun, itu di mana? Udah kelewat miqat. Aduh, saya belum niat. Itu pertama. Atau yang kedua, sekarang ada perjalanan dari Madinah ke Mekah itu memakai kereta. Kereta itu tidak lewat miqat, tidak lewat Dzul Hulaifah. Kumaha tuh? Makanya saya sababaraha kali kamari kana kereta. Kalau tidak miqat, maka miqatnya itu ditarik garis lurus dari Dzul Hulaifah. Ternyata kira-kira 2 menit setelah kita berangkat dari stasiun itu sudah sampai miqat. Nanti di kereta tuh ada screen, ada TV, ya, ada tulisan, ada pengumuman, ya, sebentar lagi, semenit lagi miqat. Nah, pas di miqat, ya sekarang sudah miqat, ada pengumuman. Hanjakal. Pengumuman itu kedua bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia. Jadi orang cuek gitu ya. Setelah lewat miqat gitu ya, setelah jauh mana itu miqat, udah mau sampai Jeddah, ulu. Kelewat belum niat. Kumaha yang seperti itu. Iya, ini kasus baru yang sebelumnya belum terbicarakan. Kalau umpamanya nih, dia tahu itu miqat tapi sengaja dia tidak ihram di sana, dia wajib kembali ke miqat. Dan tidak boleh dia merubah miqat. Sekarang kan karena dari Madinah miqatnya itu di Dzul Hulaifah, nanti aja pas di Mekah di Tanim, nggak bisa. Karena kita datangnya dari Madinah. Demikian juga dari Indonesia langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah. Miqatnya bukan di Dzul Hulaifah, miqatnya itu di satu tempat yang namanya Yalamlam.
Ya lam itu sudah kelewat sebelum tiba di Jeddah. Nah, kira-kira 20 menit lagi mendarat, ya lam itu sudah kelewat. Miqat itu sudah kelewat. Jadi kita harus niat di sana dan pakai ihram di sana. Kalau umpamanya begitu sampai di Jeddah baru ihram, udah kelewat, harus wajib kembali ke sana. Karena miqat kita di Yalam. Nanti aja di Tanim, nggak bisa karena kita datangnya dari sini. Nah, ada sekarang yang menyatakan boleh niat di Jeddah. Apa alasannya? Lucu. Karena Jeddah itu segaris dengan Yalamlam. Segaris di mana? Ini Yalamlam, ini Jeddah, ini Mekah, kelewat. Segaris kaditu, itulah bukan segaris. Kalau segaris mah umpamanya ini Yalamlam, ini Jeddah, kita dari sana, nah baru ini di sini. Seperti umpamanya ini miqat di Dzulhulaifah, kita pakai kereta dari sini, tidak lewat sini. Nah, ke sini terus, nah boleh tarik garis ke sini, nah di sini. Kira-kira 2 menit setelah berangkat baru miqat. Ini mah di sini Yalamlam, di sini Jeddah, di sana Mekah. Kelewat. Udah kelewat, harusnya ihram di sini. Di atas pesawat. Ini baru sudah menurun, baru ihram di sini dengan alasan segaris. Segaris mana? Ditarik gariskan itu lama sudah kelewat. Oleh karena itu dia wajib kembali. Kumaha carana? Itu mah urusan anehanana. Mau pakai taksi, ya, mau pakai bus, mau gimana? Kumaha ada ya tuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi terakhir Syah, mangga. Ya. Barakallahu fiik. Tidak perlu diucapkan. Karena niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Nggak perlu pas mau sendal, niat saya pakai sendal untuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Plak dipakai. Umpamanya nawaitu isti'malan na'li ittiba'an li Rasul SAW. Tak. Nggak perlu begitu. Karena apa? Karena niat amalan hati, bukan amalan lisan. Cukup pas sendal tuh ingat tuh, Rasul SAW juga sok disendal. Dan Nabi menekankan yang kanan dulu. Udah dalam pikiran begitu sudah. Ya, itu langsung otomatis hadir dah. Ketika kita mau melakukan apapun, kemudian otomatis hadir. Oh, ini sunnahnya begini. Pas mau masuk masjid, sunnahnya kaki kanan. Itu otomatis hadir. Tanpa kayak ngajanteng. Saya pikiran ke kemana-mana ya. Ya rek niatkeun heula. Mengikuti sunnah Rasul ketika masukkan kaki kanan. Apa begitu? Enggak. Otomatis hadir. Refleks ya. Begitu. Jadi tidak diucapkan. Ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di Rabu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.